Hello, my name is Murni Wahyuni and I am from Riau, Indonesia. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari Teacher Lintik sesuai dengan tugasnya, yaitu pembahasan mengenai fonik atau fonetik. Nah, di kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada PRI dan Kipsloop yang telah mengadakan acara Teacher Lintik kali ini. Nah, tugas yang pertama itu adalah mengenai definition of phonics, atau apa sih pengertian dari fonik atau fonetik. Nah, according to Merriam-Webster, phonics has two definitions. First, the science of sound, and second, is a method of teaching beginners to read and pronounce words by learning the phonetic value of letters, letter groups, and especially syllables. Jadi kalau dalam bahasa Inggris mungkin fonetik atau fonik ini agak lebih sulit karena English atau bahasa Inggris itu banyak menggunakan kata-kata atau pengejaan yang lebih sulit dibandingkan dengan Western language yang lain. Nah, consider the various ways we create the F sound. Contohnya misalnya kata-kata seperti F itu di kata calf, photo, and giraffe. Jadi masing-masing memiliki penyebutan yang berbeda walaupun sama-sama menggunakan kata dari F. Or the SH sound in special, issue, vicious, and portion. Jadi masing-masing memiliki penyebutan dari kata yang berbeda. Nah, teaching phonics obviously is not an easy job, but it's probably an important one. Nah, pertanyaan kedua dari tugasnya adalah research results related to phonics. Nah, setelah saya mencari ke beberapa website mengenai research atau penelitian tentang phonics, according to Education Endowment Foundation based in the UK, berdasarkan hasil penelitian mereka, phonics has a positive impact overall with very expensive evidence and it's an important component in the development of early reading skills, particularly for children from disadvantaged background. Jadi penggunaan fonik atau fonetik ternyata memiliki impact yang positif, terutama bagi anak-anak dengan latar belakang yang kurang beruntung. Nah, yang kedua, the teaching of phonics should be explicit and scientific to support children in making connections between the sound patterns they hear in words and the way that these words are written. Jadi, bagaimana mengajarkan fonik atau fonetik kepada siswa atau anak-anak supaya mereka bisa menghubungkan antara suara atau pola suara yang mereka dengar dengan kata. Jadi mereka lebih memahami bagaimana menuliskan kata-kata tersebut. And the third, the teaching of phonics should be matched to children's current level of skills in terms of their phonemic awareness and their knowledge of letters, sounds, and patterns atau graphemes. Ya. Kemudian yang keempat, phonics improve the accuracy of the child's reading atau reading influency. Jadi kalau mereka sudah bisa lancar untuk membaca, jadi mereka lebih memahami comprehension dari teks tersebut. Menurut beberapa penelitian juga mengatakan bahwa anak-anak yang tidak belajar untuk membaca di akhir kelas 3, artinya di bawah third grade, nah mereka kebanyakan akan menjadi poor readers atau mereka tidak mampu untuk membaca.
bahkan sepanjang hidup mereka, dan mereka biasanya akan lebih tertinggal, terutama di bidang akademik. Nah, scientific research has revealed that reading doesn't come naturally. Jadi menurut penelitian ilmiah, ternyata membaca itu tidak datang secara natural. Tidak seperti bernafas yang secara mekanika mungkin natural, tapi membaca tidak. So reading doesn't come naturally. The human brain isn't wired to read. Kids must be explicitly taught that how to connect sounds with letters. Jadi ini tulisan dari Emily Hanford, distingerreport.org yang saya kutip, bahwasannya membaca itu bukan hal yang datang secara natural dan itu harus dipelajari. It doesn't come instinct. Yang ketiga, the power of phonics. According to scholastic.com, phonics instruction plays a key role in helping children comprehend text. Phonics instruction helps the child to match sounds onto spellings. This ability enables children to decode words. Jadi justru penggunaan phonics, phonik atau fonetik itu justru menjadi kunci penting untuk membaca. Phonics approaches have been consistently found to be effective in supporting younger pupils to master the basics of reading. Jadi pemahaman dasar mengenai fonetik itu juga justru menjadi hal yang fundamental bagi para siswa-siswi yang muda itu untuk memahami dasar dari membaca itu sendiri. Nah, berdasarkan materi phonics yang ada di LMS Teacher Olympics, jadi the power of phonics itu ada 3. Pertama, reading fluency, untuk bagaimana siswa itu lancar membaca, kemudian ada reading comprehension and phonemic awareness. Jadi kalau misalnya reading fluency, kalau mereka sudah kelancaran untuk membaca, mereka bisa recognition of words and sound. Jadi mereka akan lebih familiar menghubungkan antara kata dengan suara. Yang kedua, decoding skills. Mereka bisa mendekode suara yang mereka dengar menjadi sebuah kata, kemudian makes them able to concentrate. Jadi mereka lebih mudah untuk berkonsentrasi dalam membaca. Dan yang mereka juga bisa memahami arti yang mereka baca atau the meaning of the words. Yang ketiga, spelling and writing. Jadi salah satu kekuatan dari phonics ini adalah mereka lebih aware dengan fonemik, terutama dalam spelling dan writing, mengeja dan membaca. Nah, yang keempat, the help of phonics knowledge to teacher. Jadi setelah saya membaca mengenai fonik dan fonetik, ternyata di sekolah-sekolah di Indonesia saya rasa masih banyak belum diajarkan, padahal fonetik ini sendiri memiliki banyak keunggulan, terutama untuk mengajari siswa yang baru membaca. Seperti yang dibilang ilmuwan yang pertama di depan tadi, mengatakan bahwasannya membaca itu bukan sesuatu yang natural, tetapi sesuatu yang harus dipelajari. Nah, menurut saya fonik atau fonetik ini bisa membantu para guru untuk meningkatkan literasi siswa. Jadi untuk mengalami iliterasi yang selama ini saya rasa di Indonesia masih terjadi, ya. Jadi dimulai dari usia yang cukup dini agar anak-anak itu merasa familiar. Kemudian mereka itu memang berada pada usia yang lebih cepat untuk menyerap ilmu. Jadi usia-usia muda merupakan usia mereka lebih cepat untuk menerima atau menyerap ilmu yang diberikan. Nah, phonics juga merupakan salah satu kunci penting dalam keberhasilan siswa untuk membaca. Jadi, ada beberapa strategi yang sebenarnya sering digunakan terutama di Indonesia untuk mengajari anak-anak membaca, yaitu biasanya strategi membaca dengan menggunakan gambar serta memberikan konteks. Ya, itu sangat sering digunakan. Bahkan saya juga waktu kecil diajarinya seperti itu, menggunakan konteks ataupun diberikan suatu gambar, ya, untuk
mengajari anak-anak membaca. Nah, tapi ternyata ada strategi lain yang lebih tepat selain strategi yang disebutkan di atas atau sebelumnya, yaitu dengan memadukan ejaan dengan suara atau menggunakan fonetik atau phonics. Jadi hal ini ternyata lebih tepat untuk membantu siswa memahami teks yang mereka baca. Jadi tidak hanya sekedar bisa menyebutkan, tapi bisa memahami berdasarkan kemampuan mereka untuk menghubungkan antara suara dan kata. Nah, jadi reading fluency improves reading comprehension because as students are no longer struggling with decoding words, they can concentrate on making meaning from the text. Jadi mereka tidak hanya sekedar bagaimana mendekode kata-kata itu, tapi juga mereka sudah bisa berkonsentrasi untuk memahami apa arti dari kata yang mereka sudah belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, pembahasan mengenai materi phonics, phonik atau fonetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.